Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama 12? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Suasana di TKP sangat kacau, apalagi para malaikat sepertinya tidak dapat mengalahkan para roh jahat. Marok yang tiba di TKP segera membantu para malaikat dan dengan menggunakan kekuatan dari tongkatnya, Marok membuat para roh jahat itu membeku. Hal ini sebenarnya dapat memberi cukup waktu kepada para malaikat untuk melarikan diri. Sementara semua ini terjadi, Ogwi dengan mata merahnya ternyata menyaksikan apa yang sedang terjadi dengan para malaikat tersebut. Begitu juga dengan Samin. Dia terus mengawasi semua antek roh jahatnya dari berbagai sudut pandang menggunakan mangkok ritualnya. Ketika melihat para antek yang membeku, Samin segera membuat salah satu roh jahat itu mencair. Roh jahat yang sudah mencair langsung bergerak menyerang Marok, disusul dengan roh jahat lainnya yang mulai ikut mencair. Melihat hal ini, Wonsung langsung meraih helm dan melemparkan ke arah roh jahat yang sedang menyerang Marok. Doni juga ikut menyerang roh jahat itu dan mereka berhasil menyelamatkan Marok. Sekali lagi, Marok menggunakan tongkatnya, mencoba membekukan para roh jahat. Tapi roh jahat itu mulai menghilang satu persatu. Sebelum roh jahat terakhir menghilang, Marok menggunakan kekuatannya untuk melihat siapa dalang serangan itu. Dan Marok terkejut saat melihat Samin. Namun Marok menyembunyikan keterkejutannya. Dia hanya meminta para malaikat untuk pulang ke markas. Tapi Wonsung mendekati Marok, menanyakan apakah benar roh jahat telah bangkit. Namun Marok menjawab kalau dirinya belum bisa memastikan apapun sekarang. Para malaikat akhirnya tiba di gedung Tesan, di mana Tesan yang panik serta Bang Wul segera menemui mereka. Seperti biasa, tanpa berkata apapun, Bang Wul langsung merawat para malaikat itu. Sementara Marok mengajak Tesan berbicara. Keesokan paginya di klinik, Tesan kembali bersama Marok menemui para malaikat. Dan Kang Ji bertanya apakah mereka telah menemukan roh-roh jahat. Tapi Tesan memarahinya dan memintanya untuk tidak ikut campur. Jidol juga bertanya apakah ketika Marok menyegel gerbang neraka, semua roh jahat juga musnah. Marok menjawab, benar, para roh jahat itu disegel bersamaan dengan kekuatan para malaikat itu. Kang Ji lalu mencoba mengarahkan para malaikat untuk melindungi manusia dari roh jahat itu. Tapi Tesan kembali menyelanya. Tesan mengatakan daripada mempertaruhkan nyawa demi manusia, sebaiknya mereka semua fokus melindungi satu sama lain aja. Perkataan Tesan membuat Kang Ji kesal. Dia mengingatkan Tesan bahwa menolong manusia adalah kewajiban mereka. Tapi Tesan tidak setuju. Tesan menambahkan bahwa mereka hanya menerima penderitaan saat mencoba menyelamatkan umat manusia. Kang Ji bersikeras bahwa mereka semua merasakan kehilangan yang sama. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan kewajiban mereka yaitu melindungi umat manusia. Namun dengan tegas, Tesan menolak kehilangan siapapun lagi dan pergi dari sana. Kemudian Marok mengajak Wonsung berbicara berdua. Sembari mereka minum bersama, Marok mulai meyakinkan Wonsung dengan dalih kalau Tesan terlalu malu untuk meminta bantuan Wonsung. Marok juga mengatakan kalau Wonsung akan menjadi pengganti kepemimpinan Tesan. Maka karena itu, Wonsung harus membantu Tesan untuk membantunya melacak kediaman para roh jahat. Wonsung yang polos langsung mempercayai perkataan Marok dan setuju untuk membantu. Di tempat lain, Tesan membuka berangkas rahasianya dan bernostalgia. Tesan mengenang bagaimana dulu dia telah kehilangan 4 malaikat lainnya setelah pertempuran besar mereka. Tentu saja hal ini yang membuat Tesan sangat terpukul. Maka karena itulah sejak hari itu, Tesan sangat membenci umat manusia. Karena demi menyelamatkan mereka, Tesan harus kehilangan keluarganya. Tapi Marok menyela nostalgia Tesan sembari melaporkan bahwa Samin masih hidup. Dan Saminlah yang berada di balik serangan roh jahat kemarin itu. Marok meminta Tesan untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya, agar mereka semua kembali menyelamatkan manusia. Sayangnya, Tesan bersikeras bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan dan telah ditinggalkan oleh dewa. Jadi Tesan tidak ingin mengorbankan keluarganya demi menyelamatkan manusia. Setelah itu, kita melihat Mir akhirnya kembali ke markas. Marok yang melihatnya merasa lega dan senang melihat Mir telah kembali pulang ke rumah. Kemudian Tesan mengunjungi Gumsun serta Manbok. Dia memberikan mereka uang dalam jumlah besar. Tesan menawarkan untuk membeli kedai dagangan mereka. Tesan juga memberikan mereka tiket lalu meminta mereka untuk meninggalkan negara itu untuk sementara waktu. Di tempat lain, Wonsung mencoba melacak para roh jahat dengan alat pelacak milik Jidol. Meskipun sebenarnya Wonsung nggak yakin apakah alat pelacak itu sungguh dapat bekerja atau tidak. Sedangkan Marok, dia dipanggil bertugas karena ada laporan kalau salah satu batu peninggalan ada yang hilang. Secara Marok memang seorang detektif di dunia manusia. Pada saat yang sama, Wonsung menelepon Marok. Wonsung sepertinya hendak menyerah untuk melacak para roh jahat itu. Tapi Marok terus menyemangati Wonsung. Marok bersikeras bahwa hanya Wonsung yang bisa melakukan ini. Sementara itu, Mir, Kang Ji, Jidol, serta Malsuk mampir ke panti asuhan untuk bermain bersama dengan anak-anak dan membagikan kebaikan kepada mereka. Anak-anak yang melihat mereka segera menyambut mereka dengan gembira. Sedangkan di gedung Tesan, Gumsun dan Manbok mengunjungi Tesan. Mereka menolak tawaran Tesan. Tesan lalu memperingatkan mereka kalau bahaya akan segera datang.
Tapi Gumsum percaya bahwa Tesan dapat menyelamatkan mereka lagi, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kembali ke panti asuhan. Ketika keempat malaikat itu sedang memberikan makanan kepada anak-anak, tiba-tiba Mir mendapatkan penglihatan tentang para malaikat yang kewalahan dalam sebuah pertempuran. Dalam penglihatan itu, semua malaikat sepertinya ambruk nih sahabat nonton. Wah, semoga tidak terjadi ya. Tentu saja Mir sangat terpukul dengan penglihatannya. Tapi dia hanya menyimpan itu di dalam hatinya. Malam harinya di atap gedung, Ogui teringat kembali akan kata-kata Samin tentang ketiga batu jiwa peninggalan Hete. Dan saat ini, Ogi sedang memegang sebuah batu. Kayaknya ini batu yang dicuri itu deh. Dan sepertinya batu ini merupakan salah satu dari ketiga batu jiwa itu. Batu itu mengeluarkan cahaya merah menyala, dan Ogi tersenyum melihatnya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Hete masih kecil. Dia mengikuti Tesan dan Marok. Menurut Marok, Hete diciptakan dari kekuatan ke-12 malaikat. Dalam waktu singkat, Hete berhasil meraih hati Tesan. Mereka pun menjadi dekat. Dan saat Hete sudah beranjak dewasa, mereka bersama-sama bekerja keras untuk melindungi manusia dari para iblis. Kembali ke saat ini. Malam itu, para malaikat berkumpul untuk makan malam dan dengan hangat menyambut Mir kembali pulang. Sembari makan, Jidol membagikan mereka semua bonus bulanan yang berupa emas batangan. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 emas batangan. Tapi mereka segera memberikan 1 emas batangan itu kepada Kang Ji untuk disumbangkan kepada manusia yang membutuhkan. Wah, enak banget ya, bonus aja emas batangan. Sementara itu, Marok menemui Tesan di kantornya. Tapi Tesan sedang tertidur akibat banyak minum. Sekali lagi, Tesan bermimpi buruk tentang malaikat yang telah mati dan terbangun dari tidurnya. Marok masih berada di sampingnya dan meminta Tesan untuk mengurangi minumnya. Marok lalu menginfokan kepada Tesan kalau Ogi sepertinya sudah bangkit. Marok memperlihatkan rekaman CCTV dari museum tempat batu hitam kemarin dilaporkan hilang. Di rekaman CCTV itu memang terlihat Ogi menerobos masuk ke dalam museum, lalu mencuri batu hitam tersebut yang adalah batu jiwa. Marok mengatakan kalau sepertinya Samin yang telah membangkitkan Ogi. Marok mengingatkan Tesan bahwa mereka harus mencegah Ogi bertemu dengan Mir. Marok juga menyebutkan bahwa Wonsung telah berusaha menemukan Samin. Tesan setuju dan meminta Marok untuk memberitahu yang lain tentang Ogi dan Samin. Tapi Marok harus merahasiakan lokasi roja dari para malaikat. Di tempat lain, Samin sedang mengingat kembali peristiwa dulu kala, di mana saat itu Samin menyaksikan Tesan menghabisi Hete. Setelah melihat Hete punah, Samin pergi dengan luka-luka di tubuhnya. Sebelum pingsan, Samin melihat bagaimana Hete menyembunyikan ketiga batu jiwa itu. Sekarang, Ogi mengunjungi Samin, memberitahunya kalau dirinya sudah mendapatkan batu jiwa pertama, dan mereka berdua pun pergi ke atap gedung. Di sana, Ogi kembali melacak batu jiwa kedua dan menemukannya. Jadi keesokan paginya, Ogi mengirim roh-roh jahat untuk mengambil batu jiwa kedua ke lokasi tersebut. Sementara itu, Wonsung terus mencari lokasi roh-roh jahat itu, dan dari alat milik Jidol, Wonsung mulai merasakan lokasi roh jahat tersebut. Kembali ke gedung Tesan, Mir sedang berlatih bersama dengan Malsuk dan mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak seperti malaikat lainnya, Mir masih memiliki kekuatannya, tapi tidak dapat menjelaskan alasannya. Setelah berlatih, keduanya memakan camilan bersama. Lalu Malsuk mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang penglihatan Mir dan alasannya dulu meninggalkan mereka semua. Tapi Mir menolak menjelaskan alasannya pergi. Merasa tidak enak, Malsuk pun menyudahi pertanyaannya. Namun Mir masih khawatir dengan penglihatannya. Apalagi para malaikat tak lagi berdaya dan bahkan Marok penjaga mereka tak lagi seperti dulu. Di klinik, Bang Wul memberi Doni suplemen kekuatan langka untuk diminumnya. Pada saat yang sama, Marok lewat dan mengatakan kalau dirinya akan keluar dari kepolisian. Marok berjanji akan memberitahu mereka lebih banyak nanti malam. Malam harinya, Tesan memanggil Mir dan bertanya secara halus apakah Mir baru saja bertemu seseorang. Ia tidak menyebutkan bahwa Ogui telah kembali. Namun, Tesan berkata kalau Mir adalah target roh jahat. Sementara itu, Marok mengumpulkan yang lainnya lalu memberitahu mereka tentang Ogi serta Samin. Doni lalu bertanya, apakah Mir sudah tahu tentang hal ini? Mir tentu bingung kenapa roh jahat mengincar dirinya. Tapi Tesan juga nggak tahu alasannya. Dan tugas mereka adalah mencari tahu apa yang roh jahat itu incar dari Mir. Tesan lalu meminta agar Mir tetap bersembunyi di dalam gedung. Malam semakin larut. Wonsung masih terus mencari jejak dan akhirnya menemukan para roh jahat itu. Wonsung diam-diam terus mengikuti roh jahat itu. Tapi sayangnya, ia kehilangan mereka karena roh jahat itu menghilang di dalam terowongan. Kembali ke Tesan. Saat sedang sendirian, Tesan teringat kembali akan masa lalu. Ketika itu, Mir mohon kepada Tesan untuk tidak menyakiti Ogi. Mir bahkan sampai menyerang Tesan dengan kekuatannya. Tapi Tesan menangkis kekuatan Mir dan menghadapi Ogi. Tesan berniat untuk menghukum Ogi atas perannya dalam kehancuran dunia. Tapi Ogi menyalahkan Tesan karena telah mengambil segalanya darinya. Kembali ke saat ini, Tesan mengkhawatirkan keselamatan keluarga tercintanya dan Gumsum. Pada saat yang sama, Wonsung dan Marok mendatangi untuk memberitahu Tesan kalau Wonsung sudah menemukan lokasi para roh jahat. Sedangkan Ogi, dia bertemu dengan Samin, memberikannya kedua batu jiwa. Samin lalu memerintahkan agar Ogi menemukan batu jiwa terakhir dan merebut jiwa naga dari Mir. Dengan begitu, Ogi bisa memperoleh kekuatan Hete.
Ogi berkata kalau dia masih ada satu penghalang yaitu Tesan. Tapi Samin mengatakan kalau kekuatan Tesan sudah menghilang. Dan Samin tahu Tesan memiliki kelemahan lainnya. Keesokan paginya, para malaikat bangun dan menyadari Marok serta Tesan telah pergi. Tapi Wonsung berpura-pura tidak tahu. Tesan dan Marok pergi untuk memeriksa lokasi terakhir Wonsung melihat para roh jahat. Sambil mengamati lokasi tersebut, Tesan bersumpah untuk melindungi Marok. Sementara itu, Samin mengirimkan para anteknya untuk menyerang Gumsun dan Manbok. Pada saat yang sama, kalung para malaikat menyala. Mereka segera keluar dari gedung sembari menghubungi Tesan, memberitahunya tentang Gumsum. Ternyata, Samin melakukan hal ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian para malaikat, agar mereka meninggalkan Mir sendirian di gedung itu. Di kedai Gumsum, Manbok menghadang para roh jahat dan menyuruh Gumsum untuk melarikan diri. Marok dan Tesan adalah yang pertama tiba di kedai Gumsum. Mereka menemukan Manbok tergeletak di lantai. Manbok memberitahu mereka kalau Gumsum sudah melarikan diri, sementara roh jahat berusaha untuk mengejar Gumsum. Sedangkan Gumsum, dia terus melarikan diri sekuat tenaga. Dia mengunci diri dalam toilet di stasiun kereta. Untungnya, Tesan tiba tepat waktu. Dia segera menghajar para roh jahat itu. Tesan lalu menemukan Gumsum yang sedang mengalami pendarahan hebat akibat cedera lengan. Tesan meminta agar Marok membantu mengamankan Gumsum. Sementara Tesan terus mencoba mengarahkan para iblis di toilet. Tapi di tengah jalan, Marok serta Gumsum dihadang oleh lebih banyak lagi roh jahat. Namun para malaikat lainnya tiba tepat waktu untuk membantu. Masuk dan Doni menawarkan diri untuk tetap tinggal dan melawan para iblis, sementara yang lain membantu mencari jalan keluar. Sayangnya, Masuk serta Doni babak belur, dan para malaikat lainnya beserta Gumsum dikerumunin oleh para roh jahat. Di gedung Tesan, Samin memimpin sekelompok roh jahat lain untuk mengejar Mir. Ternyata Mir nggak sendirian, karena Bang Wul berjaga menemani Mir di sana. Dalam kilas balik, kita kembali ke hari ketika Tesan dan para malaikat menyelamatkan kedai milik Ibu Gumsum. Para malaikat dengan senang hati menyantap banyak makanan yang Ibu Gumsum sediakan kepada mereka. Ibu Gumsum menyatakan rasa terima kasihnya kepada Tesan. Tapi Tesan bersikap seolah-olah ia membantu hanya untuk melindungi lahan miliknya. Tapi sebenarnya, Tesan tersentuh karena Ibu Gumsum menunjukkan rasa terima kasih. Pada saat yang sama, Gumsum remaja juga menghujani Tesan dengan pujian yang tinggi, membangkitkan semangatnya. Sebelum Tesan pergi, ia membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Saat itu, Gumsum remaja terpikat oleh Tesan. Bagi Gumsum, Tesan bagikan pahlawan yang berjalan di antara manusia biasa. Para malaikat tercengang melihat Tesan kembali berbicara kepada manusia, dan bahkan rela bersusah payah membantu mereka. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan Mir dan Ogi? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!